Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aika Rahayu Puspita Dewi. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pemasangan konektor pada kabel fiber optik. Langkah yang pertama itu adalah memisahkan kabel tembaga memakai tang kabel fiber. Motongnya sedikit aja ya teman-teman, karena kita juga motongnya nggak perlu banyak-banyak. Nah, langkah kedua ini kita memisahkan kabel tembaganya. Kita pisahkan sampai itu setelunjuk ya teman-teman, sejari kita aja, nggak usah lebih-lebih. Langkah yang ketiga itu adalah memotong kabel tembaganya. Oh ya teman-teman, kabel tembaganya itu jangan dibuang sembarangan ya, karena itu bisa membahayakan orang lain. Langkah yang keempat itu adalah mengupas kabel fiber optik yang tadinya masih terlapisi yang kabel warna hitam itu. Kita 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 kelupas. Nah, di situ nanti kita posisi badannya harus benar ya teman-teman, karena itu juga bisa berpengaruh pada proses pemotongannya. Jadi potongnya hati-hati, dicekrek lalu ditarik pelan-pelan agar tidak patah ya teman-teman. Dan bekasnya itu harus dibuang yang benar, nggak boleh sembarangan karena bisa membahayakan orang lain. Yang kelima itu adalah mengupas kabelnya yang tadinya biru menjadi warna putih atau bening. Dan cara mengupasnya itu kita posisi tangnya aja tangnya miring, karena kalau misalkan ini kurang bisa dan kurang efisien ya teman-teman. Ini miring sampai kerasa, kalau emang keras baru kita tarik pelan-pelan. Itu pelan-pelan karena itu gampang patah. Kalau patah kita harus mengulang dari awal. Langkah yang keenam ialah inti kaca yang sudah dikelupas dibersihkan oleh tisu yang sudah dilumuri alkohol. Jadi setelah kita mengelupas inti kaca yang warna biru itu, jadi biru-birunya akan terkelupas oleh alat cleaver itu. Diginiin, dia bakalan kelupas. Setelah dia kelupas itu kadang ada sisa-sisa biru-biru yang tertinggal dalam saat inti kaca itu. Dalam inti kaca itu ada biru-biru yang tertinggal. Nah, si tisu ini yang dilumuri alkohol itu tuh berguna banget buat mengangkut atau mengambil sisa-sisaan biru-biru itu. Dia juga sangat berguna buat mengambil atau membersihkan lagi. Jadi dia bakal dibersihin tapi pelan-pelan aja, takut patah. Dibersihin. Nah, itu langkah yang ketujuh ialah memotong inti kaca. Caranya memotongnya ialah masukkan inti kaca ke dalam fiber cleaver. Oke, fiber cleaver tuh bentukannya kotak, lalu awalnya ketutup nih kotak, kita buka, lalu di dalam situ ada kayak warna hitam gitu. Itu kayak buat naro inti kacanya, naro kabelnya. Kabel fibernya kita taruh, kita batas inti kaca sama penutupnya itu kulit yang warna hitamnya itu berbatasan sama baut. Ada baut di situ. Kita udah batasin di baut itu. Jika sudah pas dengan baut itu kita tutup. Setelah ditutup, ada pencetan di pinggirnya, warna silver atau warna putih. Kita pencet tak aja. Selesai dipencet, itu pisau yang ada di dalam cleaver itu akan kedorong memotong inti kacanya. Setelah itu kita buka kembali, lalu kita ambil. Lanjut langkah yang ke-8 ialah memasukkan inti kaca ke dalam konektor lalu ditarik salah. Jadi kita masukkan yang sudah dipotong itu menggunakan alat kotak tadi, cleaver itu, kita masukkan ke konektor. Jadi konektornya ada ininya dulu, ada kayak semacam penutup, penguncinya masukin dulu ke kabelnya. Setelah dimasukkan penguncinya itu yang bulat, kita buka. Konektornya itu bentuknya kayak buaya. Nah, buka kayak mulut buaya. Setelah kita buka, kita masukkan ke dalam lubang yang berwarna kuning. Lubang konektor itu, jadi di konektor itu ada lubang warna kuning. Kita masukkan sampai terasa mentok ya. Kita tarik. Jadi di situ ada tarikan gitu, kayak pelatuk tarik warna kuning. Pelatuknya kita tarik, dia bakalan kekunci. Setelah kita kekunci, awalnya kan pelatuknya kayak buaya nih. Setelah udah ditarik, maksudnya awalnya konektornya kayak buaya nih, mulut konektornya kayak buaya. Setelah kita tarik pelatuk, mulut konektor kita tutup. Setelah kita tutup, yang penguncian warna hitam tadi yang kita masukkan, kita majuin, kita kunci. Jadi situ sudah ada kayak buat
kunciannya gitu, kita kunci, lalu kita pastikan, kita tarik-tarik apakah sudah. Jangan kencang-kencang tariknya, kita tarik-tarik, pokoknya jangan terlalu kencang. Tarik. Nah kalau udah keras berarti itu sudah ini ya, sudah masuk. Jadi tinggal kita tahap terakhir yaitu pengujian aja. Pengujiannya menggunakan OTDR atau itulah yang kayak laser gitu tuh. Nggak tahu itu namanya OTDR atau apa ya. Kayaknya kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar. Pokoknya itu tuh kayak laser yang dimasukkan ke konektor. Jangan lupa dibuka dulu ya konektornya. Jadi setiap konektor yang baru itu punya penutup. Penutupnya kita buka dulu, kita masukkan laser itu, kita hidupkan laser. Jika cahaya laser itu sampai keluar lagi gitu dari konektor. Ini kan misalkan konektor nih. Ini kan misalkan kabel. Mana sih kabel? Coba. Kita anggap aja ini kabel fiber. Kabel fiber enggak kayak gini. Dia enggak kayak gini. Anggap saja gini. Lalu ini semisalkan si itunya lasernya itu ya buat ngetesnya. Kita colok sini OTDR set, colok. Lalu kita pastikan cahaya lasernya yang dari masuk dalam sini keluar lagi di ujung konektornya. Kita ginikan ke tembok, kemanapun kita ginikan. Jika keluar cahaya itu artinya kita sudah berhasil ya. Itu sudah 100% berhasil. Cahayanya sudah mengalir melewati kabel fiber yang kita telah. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.